kenapa tidak misalnya tidak hanya momentum kongres begitu membuat dagelan-dagelan ataupun humor-humor politik begitu atau humor-humor hal apapun lah. Baik to podcast Puja Prangga. Punten senior diambil alih. Oh, mana. Jadi Anda ini sengaja datang di sini. Ambil alih podcast saya. Abdi ngadamu kemarin itu ternyata dulu podcast tapi nyaina kuwi ayo ngobrol-ngobrol perkawis pergerakan. Oh, pergerakan. Ayo tahun tentunya nguras-nguras pengalaman kamu di band. Kami bapak ada kehabisan Pak. Iya kan, perkawis dinamika ketika di dalam di internal. Jika kan sekarang kalau di kampus-kampus umum itu kan bukan hanya PMI yang ada di sana, tapi banyak organisasi eksternal selain PMI. Itu mengenai pengalaman dulu waktu kuliah, ada bentrokan ada atau gesekan dengan organisasi. Oh iya. Sebetulnya bentrok itu memang hal yang tidak menafikan di kampus sebagai ekstra ya, karena kita kan namanya juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita punya tujuan organisasi dan organisasi lain tentu punya tujuan juga seperti kita baik PMI, HMI, terus GMNI, GMKI. Kalau dulu di kampus itu cuma ada HMI, PMI, kami, terus juga Gema Pembebasan dulu ada. Gema Pembebasan itu mahasiswanya Hizbut Tahrir yang sekarang mungkin sudah dibubarkan ya. Nah, yang jadi permasalahan justru dulu itu saya karena memang kalau kami itu dia bergerak di masjid, kemudian aktivis seperti PMI ini ada mungkin pergerakan di masjid tapi tidak terlalu masif ya. Nah terus dulu itu ya dinamika mungkin dalam hal perebutan struktur kampus, mungkin ya dalam hal kaderisasi misalnya pasti ada dinamika gitu ya, karena mau tidak mau semua punya tujuan untuk melakukan menguasai kekuasaan. Ya, kekuasaan itu ya tentu berupa ketika mendapatkan kekuasaan ada implementasi ideologisasi di kampus, ideologis gitu ya, sesuai dengan ideologi organisasi gitu ya. Jadi masing-masing organisasi punya cita-citanya masing-masing. Punya sebetulnya. Nah, terus ketika saya tanya kenapa sih masuk PMI itu, jawabannya gimana kan? Kalau saya itu masuk PMI itu sebetulnya saya jujur saya tuh dulu bukan background organisasi dari SMA, saya tidak pernah aktif dimanapun. Saya dulu hanya remaja masjid di kampung, organisasi juga, dan di sekolah saya tidak ikut organisasi manapun. Ketika di PMI saya itu diajak modus ngopi. Jadi dulu itu saya bangun tidur, kemudian ditelepon ayo ngopi gitu. Saya tidak persiapan apapun ya, saya hanya awalnya berteman saja lah, tidak sampai terlalu jauh. Ketika datang ke kampus, saya disuruh naik angkot, saya tanpa bawa baju, tanpa bawa apapun lah. Saya ditipu lah intinya di PMI ini, tidak ada tujuan keinginan awal masuk PMI sebenarnya. Jadi pernah. Terus mengenai ini kan, mengenai harapan Akang ketika sekarang udah jadi alumni, terus melihat saya sendiri, harapan Akang kepada saya sendiri. Jadi kalau menurut saya kebanyakan hari ini lah anggota maupun siapapun yang hari ini berproses di organisasi tentu harus bisa menjawab tantangan zaman ya. Tantangan zaman ini tentu kan kita tidak bisa hari ini dengan ya, saya tidak menentang demo, saya mendukung, tapi harus ada skema-skema baru lah. Jadi tidak hanya mengandalkan di jalan, tapi kita harus bisa berinovasi.
Jadi demo itu jangan terakhir ya. Nah, sebetulnya inovasi itu bisa dilakukan misalnya kita melakukan kajian-kajian terhadap soal-soal misalnya yang hari ini di kampus. Kemudian kita mungkin melakukan hal seperti ini, misalnya menggunakan media itu kan dia sekarang hampir pengguna di Indonesia itu semua beralih ke YouTube kan. YouTube itu rating kedua loh. Jadi bukan hanya meme-meme, kali ini harus bermetamorfosis gitu. Kita sebagai kader ataupun anggota yang aktif di organisasi, terlepas organisasinya apa ya, hari ini bisa melakukan misalnya campaign dengan yang bisa mungkin menyasar kepada milenial ataupun ke mahasiswa gitu, ataupun ke pemerintah. Jadi hari ini semua kita harus berinovasi lah. Jadi jangan sampai kita ketika keluar di organisasi kita mengalami shock culture. Shock culture itu kaget kebudayaan. Nah, jangan sampai kita keluar kemudian kita tidak bisa menjawab soal zaman hari ini misalnya yang menjadi yang hari ini justru di perusahaan. Saya pernah nonton satu konten jadi Kobuzer itu pernah mengatakan bahwa hari ini perusahaan tidak akan menanyakan apa jurusan kamu, walaupun tidak semua perusahaan, tapi apa yang dimiliki, apa potensi yang dimiliki oleh kamu. Ya, kamu bisa ngedit video, kamu bisa desain grafis, kamu bisa misalnya public speaking kamu lancar, bahasa kamu lancar, nah itu yang harus diperlukan. Saya pun menyesal saya tidak belajar bahasa dengan serius pada waktu itu, tapi saya pun sampai hari ini masih tetap belajar. Intinya jangan menyerah untuk kita berproses, untuk kita berproses dalam hal apapun. Jadi intinya kita harus berinovasi dan bisa kreatif lah. Jangan sampai kita di organisasi sare dan kita berkreasi kan ya, berkreasi kan ya, inovatif terhadap tantangan zaman. Karena yang terjadi sekarang itu kan media itu jadi salah satu jalan untuk bagaimana organisasi ini bisa berkembang. Ya itu, kalau mungkin misalnya hari ini ketika misalnya ambil satu contoh PMI, hari ini misalnya kita bandingkan YouTube yang misalnya kelompok yang terindikasi radikalis dengan kelompok yang kanan kelompok kanan Aswaja, misalnya kita nyosong Aswaja. Hari ini coba bandingkan media dakwah. Ya saya bukan artinya mendiskreditkan kelompok-kelompok seperti Aswaja atau PMI, tapi kita lihat aja penonton yang paling banyak itu yang mana. Nah ini tentu kan harus dijawab oleh seluruh, misalnya contoh PMI lah. Nah itu yang harus diperbarui itu di organisasi sekarang. Itu inovasi seperti apa sih? Misalkan kita buat pelatihan grafis desain grafis misalkan, terus desain yang lain. Ya sebenarnya sih kita itu harus bisa up to date ya, intinya up to date terhadap kondisi zaman hari ini. Misalnya kan milenial itu kan tidak bisa sekarang dengan pendekatan yang konvensional. Kemudian kita melakukan misalnya dakwah misalnya, atau misalnya kita menyampaikan pergerakan dakwah media, tapi kan ada ruang kita harus berinovasi ya, berinovasi memikirkan konten ide kreatif yang memang bisa diterima oleh sasaran kita. Jadi misalnya hari ini kan kader misalnya satu kader di organisasi kan tidak semua harus serius secara politik semua kan gitu. Misalnya ada Gus Dur pun kan berpolitik sambil berhumor gitu kan. Sampai pastor pun kan dihumorkan oleh Gus Dur gitu kan. Nah kenapa tidak misalnya kader PNI membuat hal-hal yang lucu dan berhumor, dan itu mungkin milenial bisa lebih menangkap apa yang disampaikan begitu.
Karena jangan sampai kita berorganisasi ini kaku, beride ini kita kaku, dan kita harus memikirkan kalaupun misalnya ada yang kurang ya kita perbaiki terus, kita evaluasi konten kita yang memang taruh katakanlah ya, saya yang baca-baca PMI serius mulu, walaupun ada kemarin kan pasca kongres ada Robli lah, itu kan mungkin ya bagus juga, tapi kan jangan sampai pas momen kongres kader PMI banyak berinovasi begitu, baik kayak PMI HMI mungkin banyak ya mengeluarkan dagelan-dagelan politik begitu. Kenapa tidak misalnya tidak hanya momentum kongres begitu membuat dagelan-dagelan ataupun humor-humor politik begitu, atau humor-humor hal apapun lah. Dan jadi kalau menurut saya ya karena mungkin yaitu sisi humor ya, jadi ya kita harus mengembangkan ide kita. Kalau mau kita jadi konten kreator ya tentu kita harus terus berinovasi lah. Setiap ide yang kita pikirkan ya walaupun ada yang kurang ya kita harus perbaiki. Jadi jangan sampai kita, ya bukan artian saya konvensional, tapi kan ada saya ingat, yang paling saya ingat itu di PMI al-muhafadho ala qadimi sholih wal ahdu bijadidil aslah, mempertahankan yang bagus, mempertahankan yang baik, yang lama yang baik, dan menerima yang baru yang baik. Jadi kenapa tidak? Itu kan konsep kita beride ya, berkreasi. Menurut saya ya, saya menafsirkan itu, memaknai itu bahwa kita itu harus ya walaupun yang lama ya kita pertahankan selama itu baik, dan kita menerima hal yang baru. Yang baru itu ya kita berinovasi. Iya, dari konsep ya saya memaknainya seperti itu lah. Awal dengan lulus di akhir lah gitu. Jadi konsisten sih sebetulnya, tinggal konsisten. Kalau yang senang hari ini di konten menjadi konten kreator ya silakan sok geluti. Kalau yang mau menjadi misalnya politisi ya silakan geluti, begitu konsisten. Cuman tetap konsisten di sini ya kita juga harus mengembangkan kapasitas diri juga. Ya mungkin itu kan Siap. mungkin videoan weh Siap. pada istiqomah, Amin. biasa berkembang. Amin. Betul kan? Siap. Ali nanti kan udah lupa. Wah, tutup batu. 3, 2, 1, back to podcast Pojok Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.